Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah saya hari ini berada di salah satu pesantren, di mana pesantren ini adalah miliknya Kiai Haji Nonop Hanafi, pemimpin atau pimpinan kafilah dari Ciamis yang kemarin. Ini adalah lokasi di sekitar pesantren beliau, Miftahul Huda. Kita coba ke dalam, mudah-mudahan beliau ada di lokasi. Tadi sih ada. Assalamualaikum. Oh, ini pesantren ini. Kemarin ikut ke Jakarta, mana yang ikut ke Jakarta? Oh, subhanallah. Sehat. Oh, alhamdulillah. Nggak ada yang sakit ya? Baik, yuk, Assalamualaikum. Oh, itu santrinya. Oh, ini kondisi di lapangannya. Subhanallah. Kiai Nonop ini beliau pimpinan di pesantren Miftahul Huda 2. Oh, ini santri lagi. Assalamualaikum. Wah, nuju naon ieu. Oh, ini tuh, subhanallah. Ada yang lagi belajar. Oh, ini santri santri akhwatnya. Kita coba lihat ya. Oh, sampai ke sana nih. Kita coba ke sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang kemarin ikut ke Jakarta? Mana? Yang ke Jakarta mana? Acung. Oh, subhanallah. Gimana, sehat semua, sehat? Oh, ini ada salam nih dari semuanya nih, dari dunia nih. Selamat ya. Alhamdulillah. Semuanya sehat. Hei. Oh, itu mobilnya. Subhanallah. Kita lihat tuh, Ustadz ada di lokasi. Assalamualaikum. Oh, itu sama tuh di titik lokasi. Assalamualaikum, Sad. Ada yang mau silaturahmi nih, Sad? Iya. Wah, ini gimana nih, Sad? Kondisi apa kabar? Oh, masih sehat, fisik kuat. Masih kuat? Kuat. Subhanallah. Ada mau itu katanya apa? Mau minta kabar kondisi terkini katanya gitu. Kondisi terkini, alhamdulillah santri kemarin datang ke pondok lagi hari Sabtu, disambut oleh ribuan santri lagi yang tidak berangkat. Mereka disambut dengan tolong al-badru alaina, ada kegembiraan, ada riuh, ada kebanggaan. Saya kira fisik mereka udah dicek semuanya. Sehat, alhamdulillah, paling ada batuk-batuk. Ada batuk-batuk. Mungkin bagi orang lain jalan kaki itu aneh kan. Bagi santri itu udah biasa. Biasa, cuman ini Kang Deden tuh. Mana Kang Deden? Gimana, sehat Kang Deden? Alhamdulillah. Ini yang penggerak nih, salah satu juga penggerak ke gimana? Alhamdulillah sehat walaupun ada serak-serak. Oh, serak-serak Deden basah itu ya? tidak punya apa-apa, hanya punya cinta dan cita-cita. Tapi di Masya belakang Allah. Deden bicara Oh, sebenarnya dulu gitu. Kang Gus. Masya Iya, Allah. Kang Gus. Mau kemana ini, Kang? Iya, berdaya tugas ya Kang Gus. Oh, siap, bangga Kang. Tukang Deden. Dilanjut, Sad. ya. Apalagi Mas, Kang Bos? Mangga. Kumaha eta? Jadi orang mungkin terkaget dengan perjalanan lebih dari 150 km. Tapi bagi santri kan sering, mereka satu minggu satu kali ajak jalan kaki, ada barang 5 km biasa sebenarnya, biasa. Jadi ketika diajak jalan jauh, ya tidak terlalu kaget lah, dia terlalu kaget karena
tempaan fisiknya untuk urusan jalan kaki, kerja bakti dan sebagainya itu hal biasa. Karena kami di pesantren ini salah satu target pendidikannya adalah mengarah kepada 4 kecerdasan. Yang pertama mereka adalah harus punya intellectual quotient, kecerdasan intelektual. Dan itu berbasis kepada pendidikan yang ada di sini, kecerdasan intelektual. Yang kedua, mereka harus paham juga tentang SQ, spiritual quotient. Dan itu menjadi presentasi terbesar di pesantren ini. Kecerdasan spiritual, kecerdasan agama. Karena disitulah sesungguhnya agama menjadi energi terbesar dalam hidup. Dan orang bisa tergerak selemah apapun fisik, sekurang apapun tingkatan ekonomi, jikalau spiritualnya kuat, mereka akan digerakkan dengan spiritual itu. Yang ketiga adalah EQ, emotional quotient. Mereka harus punya kecerdasan akhlak. Maka dibangun di sini akhlak kepada guru, akhlak kepada teman, akhlak kepada adik-adik kelasnya, akhlak kepada lingkungan. Karena alhamdulillah di sini hijau lah, asri, indah nyar, indah. Itu karena kami semuanya adalah ingin bernuansa pendidikan. Yang keempatnya adalah IQ, adventure quotient. Artinya mereka harus punya kecerdasan daya juang. Dan mental-mental itulah sesungguhnya yang diwarisi oleh Rasulullah. Mental-mental yang diwarisi oleh para sahabat. Mental-mental yang diwarisi oleh salafun sholih, mental-mental yang diwarisi oleh para pahlawan. Kenapa kita bisa menikmati kemerdekaan Indonesia? Karena mental itulah yang dimiliki oleh mereka. Nah, itulah saya kira 4 kecerdasan. Kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan daya juang. Kalau dalam bahasa agama itu adalah mereka harus musaqqaful fikri, luas wawasan. Mereka juga harus salimul akidah, akidahnya yang lurus. Mereka juga harus qawiyul jismi, kuat fisiknya. Dan juga mereka harus matinul huluk, akhlaknya harus kokoh, indah. Begitu. Harapan sesudah aksi? Harapan ini saya alhamdulillah banyak sekali hikmahnya, banyak orang yang ingin membangun kerjasama, banyak orang yang ini komunikasi ini harus tetap dijaga agar rohani umat Islam yang sudah naik adrenalinnya ini, mereka sudah tersadarkan. Orang yang tadinya sudah sadar semakin sadar, orang yang tadinya belum sadar, alhamdulillah dengan gerakan ini atas hidayah dan taufik dari Allah, mereka menjadi sadar akan keislaman, mereka sadar akan tanggung jawab terhadap Islamnya, sehingga pada akhirnya bagaimana ruh imaniyah, ruh Islam ini adalah menjelma menjadi sebuah kekuatan besar, dan pada akhirnya negara kesatuan Republik Indonesia ini bisa menjelma menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur atas bimbingan ilahi. Saya selalu dengungkan kepada anak-anak santri pada saat upacara Dewi mingguan itu santri kumpul semuanya. Dan saya canangkan bahwa kaderisasi santri dengan 10 target pendidikan di sini, dengan 4 kecerdasan yang menjadi tumpuan utama adalah kita akan menciptakan Indonesia menjadi sepenggal surga Firdaus yang hadir di dunia. Begitu. Untuk pemerintah, Ustaz? Untuk ya pemerintah ya jalankan amanah. Karena hakikat seorang pemimpin itu kan kata Rasulullah SAW, sayyidu qaumin khadimuhum. Pemimpin satu bangsa adalah pelayan. Jadi jangan sampai pemerintah ingin dilayani oleh rakyat, tetapi mereka harus menjadi pelayan rakyatnya. Jadi mereka tidak menempatkan posisi di atas, tapi menempatkan posisi sebagai pelayan. Tentu yang namanya pelayan itu adalah dia harus bekerja atas kehendak yang dilayaninya, sesuai dengan amanat. Baik amanat konstitusi, atas konsensus bersama, dan yang lebih hebat adalah amanah Allah Subhanahu wa taala. Sesudah aksi 212, kita barusan bahkan kita kumpulkan kiai-kiai yang terutama yang menjadi dirijen, yang membersamai kami. Ada Kiai Haji Muhammad Syarif Hidayat dari Al Hasan barusan ada Kiai Haji Masum Ahmad Hasan dari Cikole, ada Kiai Haji Kamaluddin Al Bariji dari Raja Desa Manhajul Ulum, ada Kiai Haji Pipin dari Rancah Sabilun Najat,
Ada Kiai Haji Patah dari Sindang Kasih. Ada Kiai Haji Marwan juga dari Cikoneng. Dari Ciamis juga kumpul di sini. Kita rapatkan barisan. Kita tidak ingin ada semacam pemilahan di masyarakat, terutama di kalangan kiai. Ada yang pro kontra lah. Nanti insya Allah dalam waktu dekat 2-4 hari ke depan kita akan silaturahmi roadshow ke kiai-kiai Ciamis. Saya mohon maaf karena acara ini tidak dikonsolidasikan secara utuh dengan para kiai, karena awalnya juga hanya ide-ide kecil, tapi menjelma menjadi sebuah isu besar. Ini mudah-mudahan manfaatnya bisa dirasakan oleh semua orang. Alhamdulillah. Subhanallah. Kita lihat kakinya nih. Wah, masih kuat. Masih kuat. Masih kuat. Masih kuat. Berarti kalau sekarang minta ke Jakarta lagi siap ya? Oh, sangat siap. Oh, sangat siap. Wah, subhanallah. Nih kita lihat nih pesantrennya yang lebih luasnya. Mana komplek Putri? Di belakang. Ayo komplek naon, Sat? Ini komplek Putra. Oh, komplek Putra. Masya Allah. Oh, ini semuanya komplek Putra. Ternyata santri Putra yang tadi. Kita coba lihat ke komplek santri Putri ini di belakang. Oh, ini komplek santri Putri. Asri Miftahul Huda 2. Ini kompleks santri Putri. Ada ciri khas tersendiri tuh. Banyak bergelantungan. Insya Allah. Mantap. Jadi alhamdulillah semua santri sehat. Tidak ada yang sakit. Dan mereka semua hari ini sudah melaksanakan aktivitas kembali. Ya, taib Ustaz. Jazakallah. Assalamualaikum. Terima kasih, Kak.